Terbentang sepanjang 54.000 km, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Jadi tidak heran kalau kita masyarakat Indonesia banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Persis marak basen pepatah, nenek moyangku seorang pelaut, berembes meton. Lek pesisir pantai Lombok Utara, Pak Pile dari batur-baturne mempunyai cara khusus untuk mencari ikan. Namanya jaring kerakat. Yang batu ke? Langsung nih? Oh sebelah nih. Wah langsung dulu nih. Jaring sepanjang 200 meter ini akan dibawa menuju ke tengah sekitar 200 meter dari bibir pantai. Barulah kemudian kedua ujung jaring ditarik menuju pinggiran. Nelayan Lete sudah tahu bagian mana yang ada ikannya. Kalau tiang, yang tidak tahu, soalnya butuh jam terbang yang tinggi biar mengenali bagian mana yang ada rombongan empaknya. Ini turunan juga. Butuh nggak aku? Nah, makin jaring sampun tetebar. Harus langsung ditarik menuju pinggiran. Ini untuk menjaga agar ikan yang sudah terperangkap dalam jaring tidak kabur. Pokoknya, saat dalam jaring, dendek sampai lolos. Jadi, dengan pasukan yang banyak, kedua ujung jaring ditarik, sehingga terbentuk setengah lingkaran. Kedua ujung ditarik dengan cepat dan kuat. Jaring dek kanggo berenggangan. Jadi memang butuh tenaga yang banyak dan cepat biar jaring cepat sampai ke pinggiran dan ikan dendek sampai lari. Alhamdulillah dapat banyak ternyata. Untuk hasil tangkapan di musim penghujan seperti ini, jumlah tangkapan kami terbilang cukup lumayan. Alhamdulillah ya. Ada ikan rumah, merejun, kopek-kopek, kance benjolan. Kalau begini, kita bisa makan besar. Baiklah kalau begitu Ama, kalau urusan jaring kerakat selesai, sekarang kita bisa mengambil kaktus. Makasih Pak. Teh Pak Jul, teh boyak kaktus. Sila. Pak Jul, apa teh boyak nih Ju? Ama? Selain nelayan, masyarakat di Desa Rempe adalah para petani yang bercocok tanam di kebun. Ladang palawija dan tanaman buah-buahan menjadi sumber penghasilan warga Lete. Kedatangan tiang bertepatan kancam musim tanam kedua. Maksudnya, tanaman warga lek ladang kenyangkan lalu berbuah. Seperti jagung baru mengeluarkan buah. Kalau padi baru mengeluarkan bulir. Biasanya masyarakat Sasak lek musim niki mengadakan roah dengan harapan buah akan berkembang baik sampai masa panen. Tiang kance Pak Sohardi, Dait Pak Zul diamanatkan untuk mengambil kaktus sakjari bahan masakan yang akan menjadi sajian saat roah kedua nantinya. Oh no, ya no. Oh iya, Iya tuh bawah no. iya, terbau dia. Iya. Iya tuh bawah. Kaktus yang kami ambil ini berjenis Nopales atau biasa dikenal dengan nama kaktus centong. Oh, nggih. Tanaman sak biasanya terdait di lahan kering atau bepasir, biasanya tiwo kance formasi semak sak bergerombolan. Tanaman yang diketahui berasal oleh Meksiko nike, dai tersebar sampai kawasan tropis dunia niki, termasuk kaktus sak biasa tekelorang. Sak biasanya terkonsumsi adalah bagian batang, dait buah, serta bunganya. Sengat seandainya musim buah, jadi kita cukup mengambil bunga dan batangnya saja. Ada sandek terkena durine, ya harus hati-hati. Ada teknik tertentu biar aman dari durinya. Aduh. Perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau disuruh ambil lagi, kita tidak terkena jebakan duri kaktus. Yang diambil adalah bagian batangnya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, biar para ina-ina sang juru masak menjadi senang. Wah nih, cukup Pak. Oh nggih. Ya Pak.
Nah, makin selapuk bahan masakan yang kami ambil tadi siap untuk diolah jadi sajian roah nantinya. Empat hasil jaring kerakat dari kaktus ya sak jari bahan utamanya. Untuk masakan pertama kali niki, tiang kance ina Alia, ina Ani, ina Seri, ina Lian, dait ina Kirsim akan membuat dua masakan. Namanya gulai lango-lango, dait ikan masak timbungan. Sementara tiang dait ina Ani akan mempersiapkan semua bahan untuk empat masak timbungan. Bumbu timbungan nike ia sak perpaduan berbagai jenis rempah alias bumbu dapur yang dihaluskan. Selain ikan yang dimasak timbungan atau dalam bambu, Ibu Ani juga menyiapkan bahan tambahan yaitu umbi keladi dan labu kuning atau perenggi. Selapuknya harus halus. Adesa selapuknya bumbu bau meresap ke sayuran dan mengeluarkan aroma yang harum. Sayur lango-lango merupakan masakan gulai berkuah santan yang berisi berbagai jenis sayuran. Mulai oleh timun suri, jantung pisang, sampai 10 jenis sayuran hijau. Inilah ciri khas masakan orang Sasak di Lombok Timur. Lango-lango merupakan perpaduan dari berbagai jenis sayuran hijau. Inak Lian kance inak Kirsim sudah menyiapkan daun kelor, daun labu, daun katuk, tapak bile, kendini, gegetuk, sembelu, belinjo, kemangi atau terentem sampai daun kates. Oh tentu. Kaktus yang sudah tiang ambil niki dikupas baru dipotong-potong. Bagian niki ya sak teparan tempat cadangan makanan dan air dari kaktus. Nah, ruan-ruannya arak cara khusus ada sak lendir kaktus bisa terbuang. Ai abu jangkih no. Jari apa? Nih ngilangin lendir nih. Ada marah di ayam. Oh. Kalau bumbu sudah masak, tiang lanjut membantu Bu Ani memotong labu kuning atau perenggi. Biasanya temasak kance timbungan adalah sayur keras berupa buah, bukan dedaunan, biar tidak hancur kalau dimasak. Sebagai gong dan pelengkap, 4 hasil tangkepan menjadi bahan masakan timbungan. Karena dimasak dalam tereng, jadinya kita hanya memerlukan daging ikannya saja. Nah, bumbu dan bahan makanan timbungan sampun selesai persiapan. Jadi, selapuk tinggal diaduk rata, biar bumbu tercampur dengan bahan makanan sampai bumbu meresap ke ikan dan labu serta keladi. Oh, dan bergabung. Karena timbungan berarti memasak bahan makanan dalam tereng, maka Tuak Zul membantu kami menyiapkan dan membersihkan ruas tanaman berongga ini. Yang dipakai adalah tereng odak sepanjang 50 cm. Tereng yang digunakan adalah tereng odak karena tidak terlalu tebal rongganya, sehingga bahan masakan cepat masak. Oh, nggih wabin ya, Pak Jo. Selapuk bahan yang sudah diaduk tinggal dimasukkan ke dalam bambu, biar cepat dibakar dan kita bisa lekas makan bersama. Satu ruas tereng diisi sampai bagian atas, tetapi tidak terlalu penuh, karena nanti akan ditambah santan kelapa dan daun penutup. Dari satu baskom bahan makanan ini, bisa mengisi hingga 18 ruas tereng. Yang rasa cukup lah untuk menjamu para tamu acara roah nanti. Sayur lango-lango dimasak dengan merebus semua bahan dan bumbu ke dalam panci besar. Bahasa Inak Lia, prinsip memasak dengan kuah, dait direbus adalah memasukkan bahan masakan yang teksturnya keras terlebih dahulu, agar semua bumbu dan bahan matangnya bersamaan. Kalau dimasakkan lango-lango, yang direbus pertama adalah jantung pisang, barulah dimasukkan ke bumbu. Kalau sudah, barulah labu dan sayuran beserta kaktus dimasukkan kemudian. Untuk pengental kuah lango-lango ditambahkan kacang tanah tumbuk. Oh tentu, ndak lupa sia ade sandek hambar
Lamu menentan ya, dijamin masakan Inak Lia sedap maik meres. Terus tekan BA nih. Nah, timbung atau bambu yang sudah berisi bahan dan bumbu tinggal dibakar. Ndak lupa santan ditambahkan. Santan encer selain memberi rasa gurih, dait membantu proses pematangan bahan makanan sekaligus menghindari bahan gosong. Api dijaga stabil agar bahan masakan dalam timbung masak perlahan dan bambunya pun tidak cepat gosong. Bakso Nak Mak Zul, timbungan dibakar sekitar 1 jam.